Kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom Chancy Kids, gimana nih kabar kalian selama seminggu? Pasti kalian sehat-sehat terus kan? Nah, pada pagi hari ini kita memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menghubungkan kami di tempat ini melalui YouTube Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Kami serahkan diri ke dalam tangan-Mu dan nama Tuhan
Yesus. Haleluya. Amin. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Yuk kita mari sama-sama naikkan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya isi kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati, telinga, dan pikiran kita agar kita bisa menerima isi kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setia.
syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pastinya luar biasa. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Cici percaya adik-adik di rumah semuanya selalu semangat untuk memuji Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami mengucap syukur. Tuhan begitu baik buat kami. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Itu semua karena Tuhan cinta kepada kami. Itu semua karena Tuhan menyayangi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, itu juga semua berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan tidak lalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum cerita, Cici mau tanya, siapa yang pernah pergi dan atau melihat suatu tempat yang indah sekali? Iya, misalnya kalau adik-adik pergi ke pantai, apa yang adik-adik lihat? Iya, pantainya begitu indah, ya, ombaknya menderu, anginnya kencang. Atau adik-adik pernah pergi ke air terjun, indah nggak? Wah, pasti indah ya. Atau adik-adik juga pernah pergi ke pegunungan. Wah, pegunungan juga indah. Pohon-pohon yang hijau, gunung yang biru, semuanya indah. Nah, hari ini Cici mau cerita ada satu tempat yang luar biasa indah sekali, yang tidak bisa terkatakan dengan kata-kata. Ya, Cici mau cerita hari ini tentang surga. Apa sih itu surga? Adik-adik tahu nggak apa sih itu surga? Kita tanya teman-teman kita ya. Menurut aku, surga itu tempat yang indah, tempat orang yang baik, tempat orang yang beriman, tempat orang yang tidak berbuat dosa. Terima kasih. Surga adalah tempat keabadian dan kemuliaan bagi semua orang yang taat dan percaya kepada Tuhan. Dalam menjalani kehidupan di dunia, di surga tidak ada orang jahat. Semua orang bersukacita dalam Roh Kudus karena tidak ada yang kesakitan. Menurut saya, surga itu adalah tempat orang baik berada. Maksudnya, semasa kita tinggal di dunia ini, jika kita baik, jika nanti kalau kita meninggal, kita akan masuk surga. Di sana banyak para malaikat dan Tuhan Yesus menemani kita. Menurutku, surga adalah tempat orang yang meninggal beristirahat.
Benar sekali adik-adik apa yang dikatakan teman-teman kita tadi. Ya, surga itu begitu indah, begitu luar biasa yang tidak bisa terbayangkan dengan tempat-tempat yang kita sudah lihat di dunia ini, ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, mau ngapain sih Tuhan Yesus pergi ke surga? Nah, seperti kita, kalau papa mama kita mau pergi, pasti kita tanya, Mama mau kemana sih? Mama di sana ngapain sih? Nah, begitu juga yang ditanyakan sama murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kemana? Di surga mau ngapain? Ya, nah kita sama-sama ambil Alkitab kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Sudah diambil Alkitabnya semua? Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran yang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Nah, ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayakanlah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Artinya apa adik-adik? Jangan takut, jangan sedih dan jangan khawatir. Ya, kita harus yakin dan percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Nah, ayat yang kedua, Tuhan Yesus juga bilang, apa adik-adik? Surga itu adalah rumah Bapaknya. Ya, di surga dia mau menyediakan tempat buat kita. Dan di ayat yang ketiga, Tuhan Yesus bilang apa? Ya, menjanjikan sesuatu yang lain. Apa janjinya? Dia akan datang kembali dan akan membawa kita waktu dia datang bersama-sama pergi ke surga. Dan yang ayat yang ke-6 apa adik-adik? Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan kita untuk menuju ke surga. Murid-murid Tuhan Yesus merasa takut, merasa sedih. Mereka berpikir kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita harus bagaimana? Kan selama ini kita menyembuhkan orang-orang sakit bersama Tuhan, membangkitkan orang mati bersama Tuhan Yesus. Nah, tapi Tuhan Yesus tahu kalau murid-murid Tuhan Yesus itu sedih, dan Tuhan Yesus berjanji Dia akan memberikan sesuatu yang luar biasa, yaitu apa? Adik-adik ada yang tahu? Ya, yaitu Roh Kudus. Ya, ketika Tuhan Yesus pergi ke surga, Tuhan Yesus berjanji Dia akan memberikan Roh Kudus yang akan membantu murid-murid Tuhan Yesus untuk bersaksi. Nah, kita baca di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Apa katanya adik-adik? Apa kata Tuhan Yesus? Tetapi kamu mengenal Dia itu Roh Kudus, sebab Ia akan
menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi murid-muridnya Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus pergi ke surga, Roh Kuduslah yang memimpin murid-muridnya Tuhan Yesus supaya murid-muridnya bisa bersaksi, bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia, ya. Sehingga banyak orang menjadi percaya dan bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang yang tidak suka dan membenci ajaran Tuhan Yesus, sehingga para murid Tuhan Yesus yang sedang memberitakan firman Tuhan, ada yang dicelakai, ada yang dipenjara, bahkan ada yang dibunuh adik-adik. Tetapi dengan bantuan Roh Kudus, mereka tetap setia, mereka tetap kuat dalam memberitakan Injil. Nah, adik-adik, ada juga satu rasul namanya Rasul Yohanes. Dia sampai dibuang ke sebuah pulau, namanya Pulau Patmos. Nah, Pulau Patmos itu adalah tempat untuk orang-orang yang melawan pemerintah. Nah, sampai Rasul Yohanes ini dibuang ke sana, ya, karena orang-orang banyak yang membenci ajaran Tuhan Yesus ini. Nah, tetapi di Pulau Patmos, di tempat pembuangannya, Rasul Yohanes itu mendapatkan sesuatu yang sangat menakjubkan. Apa yang dia dapatkan? Yuk kita sama-sama baca Alkitab kita lagi dalam Wahyu 1 ayat 10 sampai 19. Apa yang terjadi dengan Yohanes? Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 19. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang berupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitan ikat pinggang dari emas, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihatnya, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Ternyata Yohanes mendapat sebuah penglihatan yang luar biasa. Apa sih penglihatannya? Yuk sama-sama kita baca. Yohanes tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Kemudian Yohanes melihat sebuah pintu yang terbuka menuju ke surga. Melalui pintu itu, ia melihat ada tahta yang besar, putih, dengan pelangi yang melingkupi tahta itu. Adik-adik tahu nggak siapa yang duduk di tahta itu? Benar sekali adik-adik. Yang duduk di tahta itu adalah Allah. Dan di sekitar tahta itu juga ada sekumpulan orang-orang yang ada yang kulitnya putih, hitam, coklat,
Mereka semua dari seluruh penjuru dunia. Mereka semua memakai jubah putih dan mereka memuji Allah bersama-sama. Mereka itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dosa-dosa mereka juga sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan mereka hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik kita baca lagi yuk dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Yohanes melihat apa lagi adik-adik? Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Hal itu berarti kalau dosa dan segala hal yang buruk akan lenyap dan tidak akan dirusak oleh dosa lagi di langit yang baru dan di bumi yang baru itu. Nah, adik-adik mau nggak menjadi penghuni surga? Nah, pasti kita semua mau masuk ke surga. Apa sih syaratnya? Syaratnya hanya orang-orang yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus yang akan masuk ke dalam surga. Ya, karena di dalam Tuhan Yesus satu-satunya jalan yang menuju ke surga. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Kalau kita tidak percaya dan kita tidak mengaku kalau Tuhan Yesus juru selamat kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Wah, betapa menakjubkan sekali penglihatan Yohanes ini ya. Yesus menyuruh Yohanes menulis semua yang dia sudah lihat di dalam kitab Wahyu, dan Yohanes pun melakukannya, semua yang diperintahkan Tuhan Yesus. Dan ada 3 hal penting yang Tuhan Yesus katakan. Kita buka dalam Wahyu 22 ayat 7, ayat 12 dan ayat 20. Apa sih sesuatu itu? Yuk kita baca sama-sama. Wahyu pasal 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu pasal 22 ayat 20. Ia akan memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, "Ya, aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus." Ya adik-adik, apa kata Tuhan Yesus? Aku akan datang segera. Ya, ketika kita di dunia, kita tidak bisa melihat surga, tetapi kita bisa percaya apa yang Allah firmankan. Kita percaya kalau yang Allah firmankan itu benar mengenai surga. Ya, di surga tidak ada duka cita lagi, di surga tidak ada penderitaan lagi, tidak ada kesakitan lagi, dan tidak ada kematian lagi. Karena di surga tidak akan ada dosa lagi di sana. Ya, adik-adik, yang adik-adik harus lakukan sekarang, ya kita bersaksi. Kita bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, supaya kita mempunyai tempat di surga, supaya kita bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Adik-adik mau masuk ke surga?
Adik-adik mau hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Punya rumah di sana, ya, memuji Tuhan bersama, ya. Cici percaya adik-adik pasti melakukannya, pasti mau menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, ya. Tidak dekat dengan dosa, tidak mau melakukan kejahatan, tapi kita mau selalu berbuat baik dan berbuat baik, bersaksi dan bersaksi, menceritakan kepada teman, kepada tetangga, kalau Tuhan Yesus itu juru selamat, Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan yang bisa menuju ke surga, yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga, ya. Nah, cerita Cici sampai di sini. Kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah mengerti, kami sudah tahu kalau Tuhan pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami. Dan kami hari ini mau belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, untuk belajar lebih baik lagi di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga mau belajar untuk bersaksi, menceritakan segala kebaikan Tuhan, sehingga orang-orang di sekeliling kami juga boleh mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kalau Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk membawa kami menuju kepada surga, kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ayat hafal minggu ini ada di 1 Korintus 2 ayat 9. Kita mau hafalin pakai gerakan ya. Yuk ikutin Cici. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bisa ya adik-adik? Sekali lagi ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bisa ya adik-adik? Nah, itu dia ayat hafalannya. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Dadah! Happy birthday to you. Selamat ulang tahun kepada kelas Batita, yaitu Rafael di tanggal 18 Juli. Dan juga Belvania di kelas Batita pada tanggal 28 Juli. Happy birthday! Happy birthday! Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Tante Dewi. Nah, adik-adik hari ini sudah mendengar firman Tuhan kan? Tentang surga. Nah, adik-adik tahu nggak kalau misalnya di Indonesia ini banyak sekali beraneka ragam bahasa. Nah, Tante Dewi mau ajarin nih adik-adik bilang surga dalam bahasa daerah. Kalau bahasa Sundanya surga itu adalah sawarga. Apa? Coba diulang adik-adik. Oh iya benar, sawarga. Nah, kalau bahasa Minangnya adalah sarbu. Coba? Iya bener. Ulang lagi ya. Sarugo. Oke, Cici mau nih bahasa apa? Kalau bahasa Kupang itu namanya nenotunan. Ingat ya, nenotunan. Sekali lagi, nenotunan. Nah, kalau bahasa Manadonya apa sih Monik? Kalau bahasa Manadonya surga. Surga ya. Jadi bahasa Manadonya itu surga. Jangan lupa bahasa Manado surga. Kalau bahasa Kupang nenotunan. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih si Angel punya bahasa apa ya? Ini mau kasih tahu ke kalian bahasa Jawanya surga, yaitu swarga. Apa? Nah, swarga.
Terus Cici mau kasih tahu lagi bahasa Bataknya surga yaitu surgo. Apa? Nah iya, sekali lagi ya, bahasa Jawanya surga yaitu swarga. Bahasa Bataknya surga yaitu surgo. Nah, kalian bisa hafalin bahasa-bahasa surga yang lainnya, dan kalian juga bisa hafalin atau kalian bisa pelajarin bahasa yang tadi udah diajarin sama Tante Dewi dan Cici Moni. Dadah! Mengerjakan aktivitas utama. Shalom adik-adik. Nah, hari ini Cici Yosal nih akan ngajarin kalian cara bikin buku yang berwarna-warni yang isinya adalah ayat hafalan kita sendiri. Jadi Cici sebut aja buku 1 Korintus 2 ayat 9. Nah adik-adik, barang yang kalian butuhkan adalah 1 lembar kertas HVS, lalu ada 6 warna origami. Kalau adik-adik nggak punya 6 warna, boleh diulang aja warnanya. Lalu kita butuh spidol, lalu ada lem atau alat perekat, lalu boleh pensil juga disiapkan. Dan yang terakhir kita butuh gunting. Nah, tapi adik-adik kalau kalian punya pensil warna, boleh nih buat hias-hiasnya pakai pensil warna. Yuk kita langsung kerjain sama-sama. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Nah, pertama-tama Cici mau kalian lipat kertasnya jadi 2. Nah, setelah dilipat kertasnya jadi 2 ini, kita gunting. Sama-sama kita bilang, tring! Nah, udah jadi 2 nih. Sekarang kalian simpan aja satunya ya, buat kapan-kapan kita kreativitas lagi. Karena kita cuma butuh satunya lagi aja. Nah, adik-adik, kertasnya ini kita boleh pinggirin dulu, karena kita akan mengerjakan origaminya nih sekarang. Nah, adik-adik, setiap warna dari origami kalian akan lipat menjadi 2. Nah, lipatnya kayak gini aja ya adik-adik, kita lipat semua warna dulu yuk. Selesai, sekarang kita ambil pensilnya dan kita akan gambar di setengah hati nih. Setengah hati aja ya, jadi adik-adik akan gambar di posisi yang tertutup. Jadi kalau misalnya yang kebuka kayak gini nih, nanti jadi salah deh. Pokoknya adik-adik lihat yang bisa dibuka itu adanya di sebelah kanan, terus nanti adik gambarnya yang di sebelah kirinya. Pokoknya di bagian yang tertutup hatinya, supaya hatinya jadi nggak pecah, tetap nyatu jadi satu. Kita pelan-pelan gambar setengah hati seperti ini. Nah, setelah satu jadi, adik-adik akan menggunting, tapi cara guntingnya nih adik-adik nggak usah gambar satu-satu lagi teman-temannya. Adik-adik susun aja semua warna jadi satu seperti ini. Jangan lupa yang bagian kebuka adanya di kanannya. Kalau udah selesai disusun, dirapiin, terus nanti kita akan gunting ya. Kalau misalnya emang susah, kalian boleh bagi 3 dulu. Tapi kalau gampang sama bisa kuat kayak Cici nih, Cici strong ya. Nah, kalian boleh langsung gunting aja. Setelah selesai digunting, warnanya akan cantik banget. Lihat deh, kalian susun seperti ini, karena nanti kita akan susun lagi nih. Yuk, Cici ajarin cara kita nempel semua hati-hati yang warna-warni nih yang udah kita gunting ke kertasnya. Oke, lemnya diambil dan kita akan lem bagian kanan, semua bagian kanan aja. Jadi bagian kanan akan ditempel ke bagian kiri hati satunya lagi. Jadi kan itu ke hati tuh dibagi jadi 2 ya adik-adik. Nah, salah satunya aja yang ditempel. Karena kita kan kayak mau buat buku gitu loh hatinya. Nah, jadi yang duluan itu akan dilem sebelah kanan dan yang keduanya itu akan dilem sebelah kirinya. Kalian susun warna semau-mau kalian. Nanti kalau udah jadi kalian boleh rapiin lagi supaya size atau ukuran hatinya sama. Nah, kalau misalnya udah jadi, nanti bentuknya kayak gini nih. Jadi kayak buku ya, bisa dibuka-buka. Nah, untuk bagian yang paling pertama kita akan lem. Kan tadi awalnya belum dilem tuh yang hati paling pertama, yang di sebelah kiri belakang. Nah, ini kalian akan taruh di tengah-tengah kertas putih yang tadi kita udah bagi 2. Selanjutnya kita akan lem belakangnya. Kan belakangnya belum kelem tuh, jadi kalian coba tutup. Nanti di situnya kalian akan lem. Nah, kartu buku ini akan berhasil kalau kalian bisa balik-balik halamannya dengan rapih gitu. Jadi warnanya ganti-ganti. Berarti ini kalian sukses ya. Nah, kalau misalnya masih berantakan boleh rapiin lagi. Nah, selanjutnya kita akan dekor.
Di sini yang di atas aku akan tulis 1 Korintus 2 ayat 9 sesuai dengan ayat hafalan kita. Lalu nanti habis itu kita akan dekor hatinya. Yang pertama, halaman pertama aku akan tulis apa yang. Lalu yang kedua aku tulis tidak pernah. Lalu di halaman selanjutnya aku tulis dilihat oleh mata. Nah, aku gambar mata. Selanjutnya aku tulis didengar telinga, tapi aku gambar megafon biar lucu, sama aku gambar kayak musik-musik gitu. Lalu aku tulis yang terakhir timbul di dalam hati, terus aku kasih gambar hati-hati, dan yang terakhir aku tulis semua disediakan bagi mereka yang mengasihi dia. Nah, dianya ini supaya aku ingat siapa, aku gambarin Sale. Nah, Chancy Kids, ini bagiannya optional ya. Aku dekor apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, timbul di dalam hati, semua disediakan bagi mereka yang mengasihi dia. That's all. Dan aku juga nggak akan lupa untuk tulis namaku dan kelasku. Lalu setelah itu, kumpulin ke guru masing-masing. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.